Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kinerja dan remunerasi transformasi sistem penilaian kinerja di PT Nusa Retail Digital. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni ada Presidia Nadine, Shirley Kurniasi, Cindy Gisela, Meli Anggreni, Zelita Dahla Rizasti, dan Mutiara Noviani. PT Nusa Retail Digital mengoperasikan sistem penilaian kinerja yang telah berjalan selama bertahun-tahun tanpa evaluasi mendasar. Memasuki tahun 2024, perusahaan menghadapi penurunan laba bersih sebesar 11%, peningkatan keluhan pelanggan 23%, penurunan produktivitas per karyawan 9%, serta lonjakan turnover dari 8% menjadi 17%. Evaluasi awal direksi mengidentifikasi bahwa akar masalah bukan semata-mata faktor eksternal, melainkan kegagalan sistematik dalam manajemen dan penilaian kinerja internal. Dokumen ini menyajikan analisis mendalam terhadap 6 kelemahan utama sistem penilaian kinerja NRD, dampaknya terhadap motivasi, produktivitas, dan turnover karyawan, serta implikasinya bagi transformasi strategis perusahaan. Selanjutnya ada realitas sistem penilaian kerja di NRD. Sistem penilaian kerja di NRD masih bersifat sederhana dan belum mengalami pembaruan yang signifikan sejak awal berdiri. Yang pertama tuh, di mana penilaian dilakukan satu kali dalam setahun. Yang kedua, menggunakan skala 1-5 pada aspek disiplin, loyalitas, tanggung jawab, dan juga kerjasama. Selanjutnya, tidak terdapat KPI yang terukur dan tidak ada pembobotan maupun feedback 360 derajat. Dan yang terakhir digunakan untuk bonus dan promosi namun tanpa standar yang jelas. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa masalah mendasar dalam sistem penilaian dan kelemahan struktural yang terabaikan. Yang pertama, tidak adanya KPI yang terukur. Jadi, karyawan tidak memiliki target yang jelas sehingga hasil kerja nyata tidak tercermin dalam penilaian. Yang kedua itu bersifat penilaian subjektif. Tidak ada standar atau rubrik yang jelas sehingga rentan bias seperti Alley effect dan resensi bias. Yang ketiga, terjadinya inflasi nilai. Mayoritas karyawan mendapat nilai tinggi, tidak ada perbedaan signifikan antara karyawan. Yang keempat, tidak adanya feedback yang komprehensif. Jadi penilaiannya itu hanya dari atasan, tidak ada self-assessment atau 360 derajat feedback. Yang kelima, tidak adanya pembobotan nilai. Semua aspek dinilai sama, tidak ada yang mencerminkan prioritas strategis, misalnya digital versus operasional. Yang keenam, ada frekuensi penilaian yang terlalu jarang, yang hanya dilakukan 1 kali setahun, sehingga terlambat dalam mendeteksi dan memperbaiki masalah. Nah, slide selanjutnya ada dampak nyata terhadap karyawan dan juga perusahaan. Yang pertama ada motivasi, di mana high performer merasa tidak dihargai, sehingga muncul persepsi ketidakadilan atau inequality. Lalu yang terakhir ada karyawan cenderung untuk menurunkan usaha. Yang kedua ada produktivitas, di mana produktivitas mereka turun menjadi 9% di tahun 2024, lalu tidak ada arah ke arah yang jelas, beserta dengan perbaikan kinerja yang tidak berjalan. Yang ketiga itu ada turnover, jadi meningkat dari 8% ke 17%, di mana talenta terbaik memilih keluar, sehingga terjadi penurunan kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu ada kesimpulan atau sistem yang tidak lagi relevan. Jadi sistem penilaian kinerja di PT Nusa Retail Digital atau NRD masih memiliki berbagai kelemahan mendasar, yaitu tidak terukur, tidak objektif, serta belum selaras dengan strategi perusahaan. Kondisi ini menyebabkan sistem tidak mampu mencerminkan kinerja karyawan secara akurat maupun mendorong pencapaian tujuan organisasi. Akibatnya, muncul berbagai dampak negatif seperti menurunnya motivasi kerja karyawan, penurunan produktivitas, serta meningkatnya tingkat turnover. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada tidak hanya kurang efektif, tetapi juga berpotensi untuk menghambat kinerja dan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya di sini ada analisis kesenjangan antara strategi omnichannel dan sistem penilaian kinerja. Nah, di mana landasan konseptual dan strategi dari omnichannel ini, landasan konseptualnya keberhasilan strategi bergantung pada strategi alignment, balance scorecard atau Kaplan and Norton. Nah, di mana alat evaluasi dan itu penerjemah strategi ke KPI. Selanjutnya ada manajemen by objektif, MBO, di mana kinerja harus berbasis target spesifik dan terukur. Nah, strategi omnichannel ini berintegrasi kanal offline atau toko fisik.
dan online e-commerce. Nah, omnichannel ini berorientasi pada customer experience, kecepatan layanan, efisien operasional, serta membutuhkan sistem kinerja yang berbasis data atau data driven, real time, dan berorientasi output. Selanjutnya ada evaluasi terhadap penilaian saat ini, di mana saat ini karakteristik sistemnya itu penilaian dilakukan hanya 1 kali per tahun, tidak ada menggunakan KPI terukur, tidak ada pembobotan, tidak ada feedback komprehensif, bersifat subjektif dan administratif. Kelemahannya, mereka itu tidak memenuhi prinsip objektivitas, relevansi, keterukuran, serta tidak terintegrasi dengan sistem digital, tidak memanfaatkan data operasional. Nah, dampaknya itu terhadap inflasi nilai, semua terlihat baik, tidak ada diferensiasi kinerja, reward tidak adil, dan motivasi dan produktivitas menurun. Nah, selanjutnya analisis kesenjangan dan implikasi. Kesenjangan utamanya strategic alignment gap strategy berbasis hasil itu tidak sama dengan sistem berbasis aktivitas. Performance measure gap tidak ada KPI sehingga tidak smart dan tidak akurat. Digital capability gap sistem manual, tidak real time. Cross functional gap tidak ada share KPI, akibatnya silo effect. Customer centric gap tidak ada indikator kepuasan pelanggan, serta insentif alignment gap reward tidak berbasis kinerja. Nah, implikasinya itu produktivitas menjadi menurun, turnover meningkat, komplain pelanggan naik, serta strategi omnichannel tidak optimal. Nah, jadi kesimpulannya, diperlukan sistem penilaian berbasis KPI, digital terintegrasi, dan customer oriented. Pada slide ini terdapat identifikasi dan analisis sumber masalah utama. Untuk menemukan sumber masalah secara lebih terstruktur, analisis dilakukan dengan melihat 5 tahapan dalam siklus manajemen kinerja, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengukuran feedback, dan sistem remunerasi. Masing-masing tahapan kemudian dibandingkan antara kondisi yang terjadi di perusahaan saat ini dengan standar praktik terbaik dalam manajemen kinerja. Masalah utamanya terdapat pada pengukuran. Berdasarkan hasil analisis terhadap 5 dimensi manajemen kinerja, dapat disimpulkan bahwa kelemahan pada aspek pengukuran menjadi masalah paling dominan sekaligus akar dari permasalahan lainnya. Lalu, ada di dimensi feedback, menjadi permasalahan berikutnya yang cukup signifikan. Meskipun indikator kinerja mungkin telah tersedia, ketiadaan mekanisme umpan balik yang dilakukan secara berkala menyebabkan informasi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal. Lalu permasalahan yang lain yang muncul adalah ketidaksesuaian antara kinerja dan sistem penghargaan. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi khususnya bagi karyawan dengan kinerja tinggi serta berpotensi meningkatkan tingkat turnover. Di slide ini fokusnya adalah pengukuran. Tidak ada ukuran kinerja yang jelas, berdampak ke dimensi lain. Perencanaan jadi tidak terarah, feedback tidak berbasis data, remunerasi tidak adil. Dampaknya adalah pengukuran tidak efektif, produktivitas dan laba menurun, feedback tidak berjalan, komplain pelanggan meningkat, serta remunerasi tidak tepat, turnover karyawan meningkat. Baik, pada bagian ini kami merancang model penilaian kinerja yang sesuai dengan kebutuhan PT Nusa Retail Digital, khususnya dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan produktivitas perusahaan. Berdasarkan analisis, sistem penilaian kinerja tidak cukup hanya berfokus pada hasil kerja saat ini, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek perilaku dan potensi karyawan di masa depan. Oleh karena itu, kami menggunakan pendekatan yang terintegrasi, yaitu KPI berbasis Balance Scorecard sebagai sistem utama yang didukung oleh 360 degree appraisal dan assessment center. Nah, yang pertama, KPI berbasis Balance Scorecard digunakan sebagai sistem utama untuk mengukur kinerja secara menyeluruh, baik dari aspek keuangan, pelanggan, proses, maupun pengembangan. Melalui KPI, perusahaan dapat menetapkan target yang terukur, membedakan kinerja karyawan, serta mengaitkannya dengan sistem remunerasi. Selanjutnya adalah 360 degree appraisal. Untuk meningkatkan objektivitas, digunakan 360 degree appraisal yang melibatkan atasan, rekan kerja, dan bawahan. Metode ini memberikan umpan balik yang lebih lengkap dan membantu menilai aspek perilaku karyawan. Nah, yang ketiga adalah assessment center. Selain itu, assessment center digunakan untuk menilai potensi karyawan di masa depan seperti kemampuan adaptasi, problem solving, dan kepemimpinan.
Hal ini penting untuk mendukung transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, dengan mengintegrasikan ketiga metode tersebut, perusahaan dapat menilai kinerja secara lebih objektif, komprehensif, dan selaras dengan strategi organisasi. Oke, selanjutnya ada penyusunan KPI dan pembobotan per divisi. Divisi pertama itu ada operasional yang dimana melakukan penjualan sebanyak 30%, lalu customer satisfaction berbobot 20%, lalu ada error transaksi sebanyak 15%, lalu ada kehadiran berbobot 15%, dan kerjasama tim berbobot 20%. Lalu selanjutnya ada divisi e-commerce, yang pertama ada conversion rate berbobot 25%, lalu ada traffic berbobot 15%, lalu ada average order value berbobot 15%, lalu ada customer retention berbobot 20%, dan ROI campaign berbobot 25%. Selanjutnya ada divisi supply chain, yang pertama itu on time delivery berbobot 25%, lalu ada inventory turnover berbobot 20%, lalu ada stock availability berbobot 20%, lalu ada efisiensi logistik berbobot 15%, dan akurasi stok berbobot 20%. Dan selanjutnya ada divisi supervisor atau manager, yang pertama ada KPI tim berbobot 30%, lalu ada engagement berbobot 20%, lalu ada turnover tim berbobot 15%, lalu ada coaching berbobot 15%, dan leadership berbobot 20%. Lalu ada pembobotan dan sistem penilaian. Yang pertama, proporsi penilaian, yang dimana individu berbobot 60% dan tim berbobot 40%. Lalu ada jenis penilaian, di sini melakukan kuantitatif sebanyak 70%, lalu kualitatif sebanyak 30%. Frekuensi evaluasi yang dimana bulanan itu melakukan monitoring, lalu selama triwulan melakukan evaluasi, dan tahunan melakukan remunerasi. Lalu tujuan sistem yaitu lebih objektif dan berbasis data, dan selaras dengan strategi omnichannel, lalu meningkatkan produktivitas dan motivasi karyawan. Baik, untuk selanjutnya terdapat mekanisme feedback, di mana perusahaan menerapkan sistem review secara berkala, seperti evaluasi bulanan, triwulan, dan juga tahunan. Adapun evaluasi tahunan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait kompensasi, promosi, maupun pengembangan dalam karir. Digunakan juga pendekatan 360 degree feedback yang melibatkan rekan kerja dan juga tim untuk menghasilkan penilaian yang lebih menyeluruh dan juga objektif. Selanjutnya, terdapat objektivitas sistem penilaian, di mana perusahaan menerapkan indikator kinerja yang terukur atau KPI dan berbasis data. Setiap hasil penilaian harus didukung oleh bukti pencapaian yang jelas, sehingga dapat meminimalkan subjektivitas. Lalu, perusahaan memberikan juga pelatihan kepada para penilai agar mampu menghindari berbagai bentuk bias, seperti halo effect dan favoritisme. Penggunaan sistem digital juga diterapkan untuk mengurangi potensi manipulasi data serta meningkatkan transparansi dalam proses penilaian. Selanjutnya, Performance Improvement Plan atau PIP dan mekanisme banding, di mana PIP merupakan program yang dirancang untuk membantu karyawan yang memiliki kinerja di bawah standar agar dapat meningkat secara terarah. PIP berisi target perbaikan yang jelas dalam jangka waktu pencapaian. Sedangkan mekanisme banding, bagi karyawan yang merasa hasil penilaiannya kurang adil, proses banding ini dilakukan secara formal melalui Divisi Sumber Daya Manusia atau SDM dengan melampirkan bukti pendukung. Di sini terdapat format formulir penilaian di mana bisa kita lihat bahwa terdapat poin-poin untuk indikator kinerjanya itu sendiri, bobotnya, target, serta realisasi, skor, dan juga nilai akhir. Di mana ini semua bisa kita lihat bahwa kalau untuk keterangan penilaiannya dari skor 1-5 itu, dari skor 1 itu sangat kurang, kalau skor 5 itu sangat baik. Sehingga ini hanya berupa contohnya saja di mana format penilaiannya seperti ini. Dan juga untuk interpretasi nilai akhirnya, itu bahwa bisa dilihat dari skor dikalikan dengan bobot, di mana seperti 4 dikali 30%,
itu menghasilkan akhir di 1,2. Sehingga untuk interpretasi nilai akhirnya bisa kita lihat kalau di 2,5 ke bawah itu perlu perbaikan. Untuk 2,5 hingga 3,4 itu cukup. Untuk 3,5 hingga 4,4 itu baik. Dan juga 4,5 hingga 5,0 itu sangat baik. Sehingga bisa kita simpulkan dari tabel tersebut, dengan nilai akhir 3,95 bisa kita simpulkan bahwa nilai akhirnya dari karyawan tersebut itu baik. Lalu, untuk laporan akhir dirangkum dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami, yang memuat skor akhir, kategori kinerja, serta rekomendasi tindak lanjut seperti pelatihan, promosi, atau perbaikan kinerja. Penyusunan laporan ini bertujuan agar hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang strategis.